kita akan bahas materi baru di IPA, di biologi adalah struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya. Boleh dicatat. Ya, ini konsepnya ya. Fokus kita di tumbuhan. Nih, di sini si tumbuhan ini. Saya pakai spidol lah, enak. Fokus kita di si tumbuhan ini. Jadi yang kita akan lagi bahas ada si tumbuhan. Gimana organnya, gimana geraknya, gimana transportasinya, gimana respirasi. Itu yang akan kita bahas. Ya, lalu nanti di gerak ada endonom, ada eunonom, ada tropisme. Aduh, nggak kelihatan saya. Ada nasti, ada taksis. Lalu di organ nanti ada akar, batang, daun, dan bunga. Di respirasi, alat respirasi atau penyerapannya ada stomata, lentisel, rambut akar, dan lain-lain. Lalu transportasi alias alat geraknya. Termasuk beda ya. Gerak ini berarti si tumbuhannya gerak. Tapi transportasi ini adalah yang ada di dalam tubuhnya si tumbuhan ini. Ada xilem, ada floem. Itu peta konsepnya. Itu yang akan kita bahas hari ini. Next. Oke. Struktur tubuh tumbuhan. Ya, kita mau tahunya tumbuhan tuh ngapain sih? Cuman diem aja di situ gitu. Ya, beda sama hewan. Kita bisa ngeliat kucing gerak. Beda sama manusia. Saya lihat Messi gerak, saya lihat Owen gerak, saya lihat Leon gerak. Tapi kalau tumbuhan apa geraknya? Ngapain mereka tuh? Tapi ternyata mereka tuh banyak, ada pergerakannya, ada respirasinya, ada organnya, dan sebagainya. Di sini nih, studi kasusnya adalah taman nasional atau kebun raya dapat kita temui pohon-pohon yang besar dan tingginya sampai berpuluh-puluh meter. Contoh pohon yang besar apa? Ada yang tahu? Beringin. Oke. Ada lagi? Itu Cemara. Cemara, oke. Itu pohon, betul. Ada lagi? Yang sampai tinggi nih. Pohon kelapa. Kelapa, oke. Satu-satu deh. Apa? Masa nggak tahu, nggak pernah lihat pohon? Tadi udah ya, cemara ya? pinus. Pinus, oke, good. Udah, apa? Apa aja? Yang kamu lihat dia pohon tinggi. Oh, tadi beringin betul. Apa lagi? Apapun, kamu lihat tumbuhan tinggi. Gitu. Pohon apapun. Ada? Mangga. Mangga ya. Itu pohon. Emang apakah itu menjadi hewan? Kan tidak ya. Pohon rambutan, pohon mangga, pohon salak, pohon semua itu pohon. Nah ini bagaimana caranya air dan nutrisi dapat sampai ke bagian atas pohon tersebut. Kamu nih, misalnya mama atau siapapun yang ada di rumah kamu atau siapapun keluarga kamu, misalnya kayak saya, mama saya suka banget nanam tanaman. Apakah yang disiram si pohon ini? Apakah yang disiram adalah daunnya? Apakah yang disiram adalah batangnya? Itu mah anjing suka pipis di situ ya kan? Ya kan di batangnya. Nah, tapi kan yang disiram bawahnya. Ya kan? Kalau kita kan beda. Kalau manusia sama hewan, kita makan lewat mulut. Ya kan? Makan lewat mulut terus masuk ke dalam tubuh. Nanti kita belajar itu. Nah, kalau tumbuhan gimana? Yang disiram kan sini, yang dikasih pupuk di sini, yang dikasih pestisida di sini. Duh, gak enak banget sih ini. Yang dikasih pestisida ini, yang dikasih makanan di sini. Nah, gimana caranya dia bisa naik? Akhirnya jadi berbunga, berbuah, rimbun, daunnya banyak. Nah, ini kita akan pelajari di sini. Tuh, struktur tumbuhan. Jadi kita tahu nih, tumbuhan itu makannya gimana? Tumbuhan itu hidupnya gimana? Karena kan kebanyakan tumbuhan kita nggak tahu. Gitu. Next. Oke. Struktur dan jaringan pada organ tumbuhan. Yang akan kita bahas adalah organnya dulu. Kayak kita nih, organ kita. Sebutin organ yang ada di manusia. Satu. Apa aja? Apa paru? Paru-paru, oke. Jantung. Jantung. Lambung. Ginjal. Usus. Hati. Ih, itu contoh
Saya tungguin lagi. Enggak. Ngebuk juga nggak bakal. Itu no. Banyak loh. Ada, jadi manusia tuh ada organ pencernaan, ada organ pernapasan. Hidung kamu itu organ, mata kamu itu organ, telinga kamu itu organ, mulut kamu yang ngomong tadi nggak tahu itu organ. Nah ini kalau di tumbuhan salah satu organnya itu akar. Nah ini yang bikin kenapa pohon atau tumbuhan dikasih tornado juga nggak akan jadi pindah ke sini. Oh ada tornado pindah ke sini. Enggak. Kalau kita kan ada angin dikit, besuk angin geser. Tapi karena adanya akar di sini, jadi kuat. Makanya disebut organ. Organ ini kan adalah alat yang dipakai untuk melakukan aktivitas. Makanya manusia itu dibagi-bagi, ada organ pencernaan, pernapasan, respirasi, ekskresi. Nah kalau di tumbuhan ada akar. Di sini fungsinya menambahkan dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Siapa yang pernah ke Cikole? Tahuan perahu? Yang ada tumbuhan pinus banyak banget, hutan-hutan. Itu kan umurnya udah berapa tahun? Lama sekali. Padahal di Bandung banyak terjadi sesuatu ya, angin besar lah, hujan es lah. Tapi karena adanya akar ini, jadi dia kokoh. Atau pohon beringin ini, yang kita sering sebut angker gitu. Si pohon beringin ini kan besar gitu. Akarnya tuh kan kuat sekali dengan badan sebesar, ibarat kata ini manusia. Ini kayak rambutnya ya. Badannya kayak badannya, batangnya kayak badannya. Nah, kalau akarnya tidak kuat, berat dong bawa batang dan si daun. Batangnya saja sebesar atau pohon jati itu kan batangnya besar segini, sampai gini, sampai pohon. Maaf ya tuh gambar saya juga gelis lihat gambar saya sendiri. Kalau batangnya saja sudah sebesar ini, akarnya nggak kuat. Itulah yang sering kita lihat kalau angin ribut, pohon tumbang. Pohonnya jatuh. Itu apakah karena anginnya terlalu besar? Belum tentu. Bisa jadi karena akarnya. Kenapa akarnya bisa bikin pohonnya jatuh? Karena kan akar itu harus nempel di tanah. Sedangkan di wilayah perkotaan, emang di mana tanah lagi? Semuanya udah jadi aspal, semuanya udah jadi jalan. Makanya dia tidak punya, ibarat kata gini lah, kamu jalan di jembatan nih, jalannya cuma segini, sama jalannya segini. Lebih kuat yang mana? Yang besar kan? Karena kamu bisa kemana-mana megangnya. Sedangkan yang kecil dia mau megang kemana? Nah itu. Makanya kenapa kalau tanaman yang tadinya kecil, kalau sudah jadi besar yang tadinya di pot segini, dipindahin jadi ke tanah yang lebih besar. Kenapa? Supaya akarnya bisa terus banyak. Akar banyak. Itu fungsi pertama. Memperkokoh jadi dua. Lalu menyerap air dan garam mineral. Yang tadi saya bilang, apakah yang disiram adalah batangnya atau daunnya? Kan enggak, akarnya yang disiram. Kenapa? Karena dia yang nyerap air. Kalau kamu sering disuruh mama, misalnya cici, koko, atau apa, abang, siapapun, pas nyiram tanaman kan langsung keserap ya. Gak ada menggenang di potnya misalnya, pasti keserap-serap. Nah itu tugasnya si akar. Akarnya langsung nyerap air. Lalu tempat menyimpan cadangan makanan. Pernah lihat singkong, ubi, itu tuh buahnya itu kan gak di atas pohonnya ya, tapi di bawahnya. Nah itu tuh cadangannya. Namanya masuknya ke umbi-umbian. Jadi cadangan makanan itu yang bisa kita makan. Cuman sebenarnya kalau buat tumbuhan itu ini dipakai buat jadi cadangan makanan. Ditaruh di sini. Next, untuk bernafas. Tumbuhan bernafas. Tumbuhan tuh bernafas karena masuknya ke makhluk hidup. Makhluk hidup itu bernafas, tapi bernafasnya apakah pakai hidung? Apakah pakai paru-paru? Apakah pakai insang seperti ikan? Kan enggak. Masuknya ke tadi yang respirasi. Kita bahas ini dulu. Maaf ya, saya suka coba-coba. Next, pada tumbuhan ada dua sistem akar.
Di tumbuhan itu ada dua sistem akar, ada akar tunggang, ada akar serabut. Next, 920 ya. Masuk ke akar tunggang. Terdapat akar utama. Jadi kalau akar tunggang itu kayak gini nih. Jadi cuma satu. Intinya gitu. Dia besar, satu itu besar. Lalu di akarnya, di sampingnya ada akar-akar cabang lebih kecil. Jadi di ibarat kata ini akarnya nih, akar tunggang gini. Itu bedanya, itu tunggang. Kalau akar serabut, si yang besar ini enggak ada. Kecil-kecil. Akar tumbuh pada pangkal batang dan bercabang menurut struktur serabut. Jadi ada serabut-serabutnya. Disebutnya serabut akar. Kalau akar tunggang itu pada tumbuhan dikotil, misalnya mangga, wortel, rambutan. Bedanya dikotil sama monokotil, caranya gini aja. Kalau dikotil, biasanya bijinya di dalam. Rambutan kan di dalam, nggak tiba-tiba bijinya di luar ya kan? Semangka, bijinya di dalam kan? Itu bedain dikotil sama monokotil. Kan kita mau tahu dikotil, biji berganda, monokotil, biji tunggal. Ingatnya gini, kalau dikotil itu kan di itu dua, mono itu satu. Makanya ada monolog, ada dialog. Nah, bedainnya kalau dikotil, bijinya pasti di dalam. Mangga, sirsa, apalagi salad, ya kan? Sedangkan kalau akar serabut di monokotil, bijinya di luar. Padi, bijinya di luar kan? Nah, padi, terus jagung. Jagungnya kan kuning-kuning itu tuh bijinya, biji jagung. Jadi bukan buahnya, bukan apanya, tapi bijinya. Rumput, walaupun rumput tidak ada bijinya, tapi dia gini bentuknya. Biasanya kalau monokotil itu daunnya, kan kalau pohon mangga daunnya gini ya, terus banyak rimbun. Kalau monokotil, sir daunnya panjang-panjang. Dulu kayaknya pernah diajarin, ada daun sejajar, ada daun yang lebar, ada yang daun yang membentuk jari. Dilihat ada di situ. Gitu, membedakan antara akar serabut sama akar tunggang. Ingat-ingat aja kata kuncinya, kalau akar tunggang itu satu besar. Contohnya buah-buahan atau pohon-pohon yang bijinya ada di dalam. Sedangkan kalau akar serabut tidak punya akar yang besar, semuanya kecil, membentuk serabut. Gitu. Next. Nah, struktur akar ini rada mulai sedikit detail ya. Jadi di akar ini ada konteks, ada lapisan-lapisannya. Kayak kulit kita kan, kalau di misalnya nih, contoh kegesek, gue langsung kelihatan tulang kan, amit ya. Tapi ada lapisan. Nah sama, akar juga ada lapisannya. Kenapa? Dia banyak lapisan karena dia kan harus kuat. Kalau lapisannya cuma satu, kayak kue kan, analoginya. Kalau kue lapisannya cuma satu ya kopong segini, udah aja brownies ya kan. Tapi kalau kue lapis kan bisa sampai segini. Lebih besar mana ini? Berarti kalau logikanya lebih kuat mana, yang ini atau ini? Nah itu sama, makanya ada lapisan. Lalu ada epidermis, terdiri atas satu lapisan sel yang tersusun rapat. Jadi epidermis itu rapat. Pada permukaan luar terdapat rambut akar untuk memperluas bidang penyerapan, menyerap air dan garam mineral. Jadi si epidermis ini yang tadi melakukan penyerapan air. Jadi ketika airnya masuk ke dalam akar, yang melakukan tugasnya adalah epidermis. Next, ada korteks, terdiri atas sel-sel parenkima. Ada parenkima, nanti kita akan bahas. Dinding sel tipis dan memiliki banyak ruang anti sel untuk pertukaran gas. Kalau ini kan rapat, gak ada ruang lah. Kalau ini tuh biasanya gini, terus nanti ada jarak, baru kesini lagi, nanti ada jarak, ini lagi. Kenapa? Si lubang-lubang ini dipakai untuk pertukaran gas. Yang tadi fungsi respirasi atau bernapas.
Gitu, jadi ini ada pertukaran gas. Ibarat kata ini tuh kayak paru-paru. Kalau di manusia ada pertukaran antara oksigen sama karbon dioksida kan, pertukarannya di paru-paru. Nah ini di sini ada pertukaran gas. Next, berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang tadi dia mau makan, dia mau menyimpan cadangan makanan. Berarti disimpannya di sini. Kenapa ada ruang-ruang sel ini? Kalau rapat gimana mau naruhnya kan gitu. Kalau ada ruangnya, kita bisa naruh sesuatu di sini. Next. Kalau saya terlalu cepat bilang ya. Next ada endodermis. Selapis sel yang membatasi korteks dan silinder pusat. Dinding selnya mengenai penebalan lignin dan suberin. Nah ini rada-rada sulit. Kata-katanya nanti saya ubah. Struktur pita yang disebut dengan pita tarik. Dinding sel endodermis tidak dapat ditembus air dan zat lain. Jadi si endodermis ini adalah yang paling dalam. Kalau tadi epidermis, terus tadi apa? Lupa saya. Endodermis. Korteks. Berarti ada epidermis, ada korteks, lalu ada endodermis. Itu bagian. Epidermis untuk menyerap air, korteks untuk cadangan makanan, endodermis yang membatasi korteks dan silinder pusat. Nanti di sini ada silinder pusat. Jadi air sama makanan udah nggak bisa masuk endodermis lagi. Paling terakhir di korteks. Kenapa? Di korteks ini makanan semua udah disimpan. Kalau makanan udah disimpan, ngapain lagi masuk ke sini kan gitu. Ya nggak masalah, ini kan sulit ya. Nanti kalian ingat kalau misalnya nanti SMA aku masuk IPA, ini bakal dibahas lebih dalam lagi. Yang penting ini kamu tahu aja. Jadi ada yang disebut dengan epidermis, ada yang disebut dengan korteks, ada yang disebut dengan endodermis. Gitu. Lalu ada silinder pusat. Saya next aja. Nah, akar dikotil alias biji 2. Kata saya juga, epidermis yang paling luar. Lalu masuk ke korteks. Lalu masuk ke stele. Yang tadi stele itu silinder pusat. Nah, yang kelihatan ya, lihat aja lah di HP kamu kalau kamu bisa. Nanti itu di sini, ini kan silinder pusat nih, di sini tadi endo. Jadi endodermis ini adalah lapisan yang membatasi antara silinder pusat sama korteks. Korteks ini. Ini kalau ada warnanya beda warnanya. Ini epidermis, lebih kecil-kecil rapat kan? Pada ruang nih. Kecil-kecil. Tapi ketika di korteks mulai ada nih, ada ruang nih. Ini ruang. Karena nanti harus masuk udaranya sama makanan. Next. Sama, monokotil juga sama aja. Ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada perisikal, ada epikir, ada xilem dan floem. Nah ini nanti kita akan bahas mengenai xilem dan floem nanti. Yang penting tahu dulu, ada yang disebut epidermis, ada yang disebut korteks, ada yang disebut endodermis, ada yang disebut stele. Stele tadi adalah silinder. Oke. Next kita ke batang. Nah ini fungsi batang. Kalau di tumbuhan yang badannya besar, yang tumbuhan besar batangnya jelas. Yang tadi saya bilang suka dipipisin sama bubuk, nah itu batangnya biasanya. Ini fungsi batang berfungsi menegakkan tumbuhan. Kalau tadi supaya kokoh adalah akar, tapi supaya tegak tugasnya batang. Kalau tidak ada batangnya,
Oke. Lalu menghubungkan akar dan daun. Jadi ini akar. Ranting ini termasuk batang. Lalu ini ada daun. Jadi yang menghubungkan antara daun ini sama akar adalah batang. Lalu tempat menyimpan cadangan makanan. Di sini juga bisa naruh cadangan makanan. Tahu sagu? Nah, itu tuh di situ dia naruh cadangan makanan. Makanya orang ambil sagu di ini. Pada batang terdapat buku dan ruas. Buku-buku tuh bukan buku ini, buku ya. Ada sebutannya buku-buku tuh kayak gimana ya menjelaskan buku ini? Kayak ada ruas-ruas lah intinya. Tempat melekatnya daun. Buku tempat melekatnya daun. Di sini nih, si ranting-ranting kecil ini nih. Jadi daun kan tidak bisa berdiri sendiri. Masa terbang-terbang gitu kan nggak mungkin. Harus ada yang nempel. Nah, tempat nempelnya si daun itu, si ranting kecil itu daun. Itu tuh buku. Ruas merupakan bagian antara dua buku. Berarti ruas itu si ininya nih. Nah, ini nih, di gambar. Buku tuh ini nih. Ruas ini. Yang ada di ranting. Nah, ini masih batang. Jadi ada ruas, ada buku, ada batang. Epidermis, sama ada epidermis, ada korteks. Nanti bisa dibaca, ada endodermis, ada stela. Jadi sama aja. Mau apa, mau batang, ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, ada stela. Nanti bisa kamu baca sendiri. Sama-sama saja. Lalu ini batang dikotil. Ini yang membedakan. Dikotil sama monokotil yang membedakan adalah batangnya biasanya. Kalau dikotil tadi contohnya pohon mangga, jelas batangnya besar. Kalau jagung, batangnya apa? Ya cuma gini doang. Tapi apakah berarti tidak punya batang? Punya. Tapi beda. Yang kita tahu kan batang pohon mangga, batang pohon rambutan, batang pohon sirsa. Itu tuh dikotil. Tapi kalau monokotil, jauh lebih simpel. Kenapa? Karena dia tidak besar. Dia hanya gini. Rumput-rumputan itu kan monokotil. Lalu masuk ke daun. Umumnya berwarna hijau. Umumnya berarti tidak semua. Berbentuk lebar dan pipih. Lebar dan pipih, biasanya begini nih. Bagian tipis melebar disebut dengan lembaran daun. Ini lembaran daunnya nih, si daunnya. Pada lembaran daun terdapat tulang daun. Tulang daun tuh yang biasanya kalau kita nginin daun suka kita lepas terus masih ada sisa-sisa kayak warnanya kuning atau putih. Yang kalau kita lepas daunnya masih ngebentuk. Jadi kalau ini tuh misalnya daun nih, si hijau-hijaunya kita lepas, sisanya tinggal si batang ininya nih. Itu namanya tulang daun. Tulang daun monokotil melengkung sejajar, gini. Kalau dikotil menyirip dan menjari, ada yang gini, ada yang gini. Ya jelek lah gambar saya. Contoh yang daun menjari, pohon maple tuh nggak, maple Kanada. Gimana ya jelasinnya? Tahu bendera Kanada nggak? Enggak ya? Nonton drakor? Nonton Goblin? Goblin? Enggak ya? Nanti cari. Kalau boleh lihat aja di HP. Maple namanya. Daun maple. Daun maple. Biasanya sering diseripin sirup. Maple tuh. Daun maple. Itu pohonnya besar, tapi daunnya kayak jari. Tahu? Pernah lihat? Bisa setidaknya di TV, di apa? Maple itu termasuk yang berbeda. Jadi kalau tulang monokotil mah gini,
tulang dikotil kayak daun aja biasa. Gitu. Next. Nah, ini lapisan daun ada epidermi, celah atau pori yang diapit bahasa penjaga. Celah pori disebut stomata. Nah ini stomata. Dulu stomata ini sering banget dibahas sebagai alat untuk atau tempat untuk bertukar gas. Nyadar nggak kalau kita di bawah pohon suka sejuk, suka dingin? Enak gitu kalau di bawah pohon mah udah aja enak gitu dingin. Kenapa? Karena di bawah pohon itu kan ada pertukaran gas. Pohon itu melakukan pertukaran gas pada siang hari, menukar antara CO2 menjadi oksigen. Makanya kenapa kalau tempat yang banyak pohonnya itu dingin? Kenapa? Karena dia ngeluarin oksigen aja terus. Makanya dingin gitu. Kalau misalnya ini tempat yang banyak pohon, ini yang nggak banyak pohon, nggak ada pohon, pasti lebih dingin yang ini, lebih banyak oksigen yang ini karena dia terus ngeluarin oksigen. Kalau ini kan nggak terus aja CO2 lewat gitu. Kenapa bisa jadi oksigennya banyak? Karena si tumbuhan ngelakuin CO2 yang kita keluarin sekarang. Kita kan nafas, ngirup oksigen, buang karbon dioksida. Kalau di sini ada pohon, si pohon itu tugasnya mengubah dari CO2 mengubah jadi O2. Makanya sejuk, makanya dingin, makanya enak. Karena tugasnya si pohon ini. Nah, tempatnya di daun, namanya stomata. Sehingga bisa terjadi namanya fotosintesis. Fotosintesis itu terjadinya di daun. Fotosintesis adalah pertukaran antara karbon dioksida menjadi oksigen. Satu-satunya makhluk hidup yang bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen hanya tumbuhan. Manusia nggak bisa. Hewan, ibarat kata nih, kita sama hewan mah kerjanya cuma ngebuang-buang oksigen aja. Tapi tumbuhan, mereka yang bikin oksigen. Jadi mereka alatnya, Tuhan sih yang bikin oksigen, tapi maksudnya alatnya adalah tumbuhan. Gitu. Next. Ada berkas pengangkut, membentuk tulang daun dikotil, satu tulang daun bercabang, salah sejajar dengan sumbu daun yang tadi saya bilang. Kalau dikotil ini misalnya menyirip tulang daunnya kan ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini, ada yang kesini. Tapi kalau monokotil ya gini aja, satu aja. Jadi kalau kamu lihat rumput, daunnya kan gini, terus tengahnya aja lurus. Itu yang disebut dengan sejajar. Gitu. Kayaknya kalau saya bahas sekarang semua ripuh ya. Ini bisa kamu baca, bisa kamu lihat. Masuk ke bunga. Nanti kelas 9 kamu belajar tentang alat reproduksi manusia. Tapi di tumbuhan alat reproduksinya adalah bunga. Jadi bunga itu bukan, oh itu bagus, kayaknya itu buat mempercantik tanaman aja. Padahal di aslinya ini adalah organ reproduksi. Maksudnya organ reproduksi itu apa? Yang menghasilkan. Kenapa orang bisa punya bayi? Karena bereproduksi. Sama. Kenapa bisa ada buah? Karena dari bunga. Makanya tumbuhan yang tidak berbunga tidak mungkin berbuah. Kalau kamu lihat mangga sebelum dia berbuah, ada bunganya dulu kan, kecil-kecil warna putih, terus nanti jatuh-jatuh, terus kalau nggak jatuh ya dia berubah jadi buah. Nah ini, jadi organ reproduksi. Strukturnya ada kelopak, ada mahkota, ada benang sari, ada putik. Benang sari ini sel jantannya, jadi cowoknya. Putik ini wanita, betina. Mahkota tumbuhan dikotil. Mahkota itu si kelopak, si bunganya ini nih. Ini mahkotanya. Di sini ada benang sari, ada putik. Kelopaknya itu di bawahnya, yang biasanya warna hijau. Biasanya bunga mawar. Pikirin aja bunga mawar. Si merahnya itu mahkota. Bawahnya ada hijaunya.
itu kelopak. Bawahnya ada batangnya, itu batang daun, batang bunga. Di sini di tengahnya ada benang sari sama putik. Nah, benang sari sama putik ini adalah alat reproduksi. Ini bunga matahari ya, kalau nggak salah. Gitu. Jadi di dalam tuh yang ada biji bunga matahari itu, di situ ada benang sari sama putik. Mahkota teh si kuning ini kalau dikotil pelipatannya 2 atau 4 atau 5. Jadi jumlahnya bisa 2, bisa 4, bisa 5. Kalau monokotil pelipatan 3, misalnya 3, 6, 9. Biasanya sampai 9 sih. Enggak lebih. Nah, ini yang saya bilang. Benang sari ada kepala sari sama tangkai sari. Kalau di bunga teh si serabut-serabut kecilnya itu benang sari. Nah, yang besar ini putih. Ini kelopak ini mahkota yang biasanya berwarna. Ini dasar bunga, ini kelopak bunga yang hijaunya. Di sini ada bakal biji yang nanti berubah dari biji ini berubah jadi buah. Nah, ini kan biji ini contoh mangga ya. Ini bijinya nanti tuh berubah jadi buah begini. Itulah yang menjadikan biji buah mangga ada di dalam. Sampai sini ada pertanyaan tidak kira-kira? Ini ada, bisa dibaca. Bunga lengkap memiliki seluruh bagian bunga. Jadi ada putik, ada benang sari, ada kelopak, ada mahkota, ada batang bunga, itu semua punya. Bunga tidak lengkap tidak memiliki salah satu bagian bunga. Biasanya tidak punya benang sari atau tidak punya putik. Bisa. Bunga telanjang berarti tidak memiliki perhiasan bunga, tidak ada mahkotanya. Jadi dia kayak bunga tapi nggak ada mahkotanya. Ada. Nanti kita cari. Bunga betina tidak memiliki benang sari kayak tadi saya bilang. Jadi kalau dia cuma punya putik berarti dia bunganya cewek atau betina. Kalau bunga jantan tidak punya putik, bunga hermafrodit punya putik dan benang sari. Hermafrodit itu berarti dia bisa jantan atau bisa betina. Jadi mau kalau manusia tuh kayak yang transgender, yang dia bisa jadi cewek atau bisa jadi cowok. Nah, sama hermafrodit ini bisa jadi cewek, bisa jadi cowok. Gitu. Ini bisa dibaca. Ini terlalu dalam sih. Nah, ini paling penting penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya benang sari di atas putik. Tadi kan si putik ini besar gini, itu kan? Itu teing lah gimana? Terus benang sarinya gini. Nanti tuh serbuk-serbuk benang sari jatuh ke sini. Pas jatuh itu terjadilah yang namanya penyerbukan. Ibarat kata kawin. Kawin, jadi tumbuhan juga kawin. Gak cuma binatang atau manusia. Jadi kawinnya ketika benang sari jatuh di kepala putik. Itu dinamakan dengan penyerbukan. Tuh di situ. Lalu pembuahan, peleburan sel kelamin jantan dan sel telur. Jadi si bagian putik sama benang sari itu udah nyatu, berubah jadi buah. Itulah yang tadi dengan proses yang tadinya bijinya di sini, biji mangga nih, berubah jadi ada buahnya. Ini namanya pembuahan. Kalau di manusia yang buat kita jadi hamil, itu pembuahan. Penyerbukan adalah proses ketika masuk. Kalau dianalogiin manusia ya, itu ada penyerbukan, ada pembuahan. Itu intinya. Next. Transportasi. Jadi transportasi pada tumbuhan. Ada xilem, ada floem. Bisa dibaca. Ini terlalu dalam dari saya. Xilem terus dari sama mati. Oke. Nah, respirasi atau pernafasan.
Proses pengambilan oksigen dan karbon dioksida melalui alat pernapasan. Penguraian senyawa kompleks terjadi di mitokondria. Senyawa kompleksnya bisa karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, kita lewat. Nah, ini yang tadi stomata yang ada di daun itu adalah alat bernafasnya tumbuhan. Terdiri atas celah yang lubang terletak di permukaan daun, tempat pertukaran gas, sel penjaga yang mengatur membuka tutupnya stomata. Jadi stomata itu kayak lubang di daun. Ini tuh bisa dibuka, bisa ditutup. Tergantung fungsinya. Kalau lagi pengen pertukaran gas ya dibuka tuh. Kalau nggak dipakai, waduh. Kalau lagi nggak dipakai, ditutup. Ini kayak gitu. Gampangnya. Ini contoh nih. Tadi saya bilang. Saya terlalu dalam kayaknya nih. Nah, terakhir untuk hari ini, fotosintesis merupakan proses pembentukan bahan organik atau karbohidrat dengan bantuan sinar matahari dan terjadi pada sel yang memiliki klorofil. Apa itu klorofil? Ada yang tahu? Klorofil. Pernah dengar zat hijau daun? Pernah? Ini klorofil. Zat hijau daun tuh. Jadi fotosintesis itu prosesnya gampang ini. Ini nanti di kimia sih. Kimia SMA. Ada karbohidrat. Ada karbohidrat ditambah sinar matahari dibantu klorofil sehingga menghasilkan senyawa organik. Ini fotosintesis ini selain menghasilkan senyawa organik ini adalah zat makanan yang dibutuhin sama tumbuhan. Kan tumbuhan selain dikasih makan sama kita pupuk, itu kan pupuk buat mempercepat aja, tapi mereka bikin makanan mereka sendiri. Beda sama manusia sama hewan, kita kan harus nyari makanan kita ya. Hewan harus berburu, manusia harus bikin nasi. Kalau tumbuhan mereka bisa bikin makanan mereka sendiri. Nah, ini dengan cara fotosintesis. Nanti proses ini selain bikin zat makanan, hasilnya adalah oksigen. Inilah yang terjadi di stomata. Jadi selain dia bikin zat makanan, dia juga bikin oksigen. Makanya tumbuhan ini hebat. Udah bisa makan sendiri, bikin makanan sendiri. Dia lagi yang ngasilin oksigen. Kita mah bisa apa? Bisa makan dia aja. Kita makan padi, kita makan mangga. Kita makan sagu, misal. Kita makan jagung. Sedangkan si jagung, si padi, si mangga, mereka makan sendiri. Dengan cara apa? Fotosintesis. Makanya terjadinya di mesofil daun. Kenapa? Karena dia dekat-dekat sama si stomata. Karena selain menghasilkan zat makanan, dia juga menghasilkan oksigen. Makanya terjadinya di daun. Jadi di daun ini yang kecil ini nih, banyak kejadiannya. Udah bikin zat makanan, bikin oksigen. Itulah yang tadi saya bilang. Kenapa? Kalau kita di bawah pohon, suka enak, dingin, sejuk. Karena ya gimana oksigennya banyak. Kalian ke Lembang aja sejuk kan? Ya karena banyak pohonnya gitu. Oksigennya banyak. Kalau kalian ke Kopo, TKI, mengapa? Kok saya jauh ke TKI, ke depan sana aja yang jarang ada pohon, panas ya? Nah itu, kenapa? Karena pohon-pohonan ini, tumbuhan itu. Buat mulai. Kalian istirahat jam berapa sih? Habis main Online doang.
kimia terjadi pemecahan air menjadi ion hidrogen. Ini rada sulit memang. Intinya ada yang dinamakan dengan reaksi terang. Terjadinya karena sinar matahari. Makanya disebutnya terang. Ibarat kata kuncinya kalau terang karena ada matahari. Makanya terang. Kenapa? Reaksi terang dilakukan karena adanya perubahan energi matahari. Ada gelap terjadi di stroma, kloroplas. Karbon dioksida dan hidrogen berkaitan dengan kebutuhan energi kimia hasil reaksi terang. Jadi setelah melakukan reaksi terang, si matahari kan udah nggak ada lagi, jadi gelap. Hasilnya dia diproses lagi di sini, berubah menjadi oksigen. Gitu aja ingatnya. Reaksi terang di fotosintesis terjadi karena adanya matahari. Matahari kan terang, makanya disebutnya reaksi terang. Reaksi gelap tidak ada matahari. Kenapa? Karena memproses dari sini. Beres reaksi terang langsung ke sini. Reaksi gelap membentuk glukosa alias karbohidrat. Glukosa itu kan jadi karbohidrat itu kalau dipecah-pecah banyak. Ada glukosa, sebelumnya ada sakarida, monosakarida, disakarida dan sebagainya. Untuk reaksi terang dan reaksi gelap. Faktor-faktor yang mempengaruhi fotosintesis ada kadar CO2 di udara, suhu, ada cahaya, tadi yang reaksi terang, ada air. Dah, gitu. Ini nanti akan saya bahas di BE, berarti kalian nanti tinggal nunggu video saya aja. Oke? Siap ya? Ada pertanyaan tidak kira-kira? Terlalu padat memang ini. Banyak. Ada pertanyaan tidak sampai sini? Nanti saya share videonya. Jadi kalau kalian misalnya nggak paham, mau nonton lagi video yang saya kasih atau yang tadi saya ajarin, kalian bisa tonton aja. Jadi kadang kan ada orang yang sekali dijelasin belum tentu masuk. Makanya saya video. Gitu. Tapi ada pertanyaan tidak kira-kira sejauh ini? Soalnya mau saya matiin.